warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Ayunitias, NPM 1813034021, kelas A, Prodi Pendidikan Geografi 2018. Video ini merupakan tugas mata kuliah Geografi Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku tentang klimatologi pertanian. Pada buku klimatologi pertanian, terdapat 19 pembahasan. Apa saja sih itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Baik teman-teman, pada bab 1 kita akan membahas tentang iklim. Untuk pembahasan pertama, kita akan masuk pada definisi iklim. Menurut Wirjo Miharjo dan Suarinoto tahun 2007, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka lama dan tetap. Atau definisi lainnya, iklim merupakan karakter kecuacaan suatu tempat atau daerah dan bukan hanya merupakan cuaca rata-rata. Iklim yaitu rata-rata cuaca dalam waktu yang lama, sekitar kurun waktu 25-30 tahun, dan dalam tempat yang relatif luas. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut dengan klimatologi. Lalu poin selanjutnya, apakah iklim mempengaruhi tatanan global? Keadaan iklim sangat terlihat di permukaan bumi ini. Secara tidak langsung ataupun langsung, iklim mempengaruhi tatanan global dalam kehidupan manusia. Bukan hanya pada alamnya saja, tapi juga dalam keadaan sektor ekonomi, sosial budaya, dan termasuk dalam pertaniannya juga. Walaupun sama-sama tinggal di bumi, namun ada tempat yang lebih hangat dan lebih dingin dan sebagainya. Lalu selanjutnya, macam-macam iklim. Berdasarkan klasifikasi iklim matahari, iklim di bumi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dan iklim dingin. Pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi iklim menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jung Hoon. Jung Hoon mengklasifikasikan iklim di Indonesia berdasarkan ketinggian suatu tempat dan jenis tumbuhan yang dapat tumbuh. Lalu yang kedua, iklim Köppen. Köppen secara garis besar mengklasifikasikan iklim menjadi 5, yaitu hujan tropik, kering, sedang, dingin, dan iklim lembab. Lalu yang ketiga, iklim Smith dan Ferguson. Smith dan Ferguson menentukan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering tahun demi tahun selama pengamatan, yang kemudian dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya. Lalu yang keempat, iklim Alderman. Iklim Alderman merupakan iklim yang digunakan untuk tanaman pangan atau pertanian di Indonesia. Lalu, pembahasan selanjutnya, unsur iklim mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Unsur iklim mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suhu. Yang kedua, kelembapan udara. Yang ketiga, angin. Dan yang keempat, curah hujan. Selanjutnya, kita akan masuk pada bab 2, yaitu awan. Pertama, pengertian awan. Awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi atau permukaan planet lain. Lalu, yang kedua, stabilitas atmosfer. Faktor utama stabilitas atmosfer adalah hubungan suhu dengan ketinggian. Lalu, bagaimana sih terbentuknya awan? Awan terbentuk dari kondensasi uap air di udara menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya titik air tersebut melalui beberapa siklus sebagai berikut. Ketika udara semakin panas, maka massa uap air akan menguap naik menuju atmosfer. Semakin tinggi suatu wilayah, maka tekanan udaranya semakin kecil. Karena itu, ketika mencapai suatu ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pemadatan menjadi titik-titik air, dan lama-kelamaan akan semakin banyak uap air yang datang, dan semakin besar awan yang terbentuk. Setelah mencapai ketinggian tertentu, sekumpulan uap air ini akan mengalami proses menjadi titik-titik air karena suhu yang semakin rendah. Nah, titik air ini yang lebih berat dari uap air akan membuatnya jatuh ke bawah karena tarikan gravitasi bumi. Titik-titik air yang jatuh inilah yang kita sebut dengan hujan. Lalu, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kondensasi. Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan benda dari gas menjadi cair. Proses kondensasi dan pembentukan awan di daerah tropis dan di daerah lintang menengah dan tinggi mempunyai perbedaan yang mencolok.
Di daerah tropis, umumnya proses kondensasi dan pembentukan awan dapat terjadi pada suhu tinggi, sedangkan daerah subtropis dan kutub terjadi umumnya karena adanya front, yaitu pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. Selanjutnya, kita akan masuk pada subpembahasan jenis-jenis awan dan karakteristiknya. Berdasarkan bentuknya, awan dibagi menjadi 3, awan cumulus, awan stratus, dan awan cirrus. Sedangkan berdasarkan ketinggiannya, awan dibagi menjadi awan tinggi, awan sedang, awan rendah, dan awan dengan perkembangan vertikal. Kita akan masuk pada bab 3, yaitu angin. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu tentang apa sih pengertian angin. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Angin berhembus dikarenakan beberapa bagian bumi mendapat lebih banyak panas matahari dibandingkan tempat lainnya. Lalu, apa saja sih karakteristik angin? Yang pertama, angin bergerak dari daerah dengan tekanan maksimum ke tekanan minimum. Lalu, kecepatan angin sangat beragam. Kecepatan dan arah angin juga tidak stabil, bisa saja berubah sewaktu-waktu, dan itu disebut dengan turbulensi. Lalu, apa saja fungsi angin? Dalam klimatologi, angin memiliki dua fungsi, yaitu pemindahan panas dan pemindahan uap air. Sedangkan fungsi lainnya adalah membantu dalam proses penyerbukan bunga dan mengontrol kincir angin atau menjalankan pembangkit listrik tenaga angin. Yang merupakan faktor-faktor terjadinya angin ada 4, yaitu gradien barometris atau tekanan udaranya, posisinya, tinggi tempat, dan juga waktu. Lalu, macam-macam angin terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada angin lokal, yang termasuk angin lokal adalah angin fon dan angin siklon dan antisiklon. Lalu, ada angin tetap, yang termasuk angin tetap adalah angin pasat, angin barat, angin timur, dan angin puting beliung. Bab 4 pada buku Klimatologi Pertanian membahas tentang hujan. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu apa sih pengertian hujan. Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi. Berikut adalah tahapan proses terjadinya hujan. Yang pertama, penguapan. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, dibantu oleh bantuan angin. Awan kecil menjadi awan besar. Lalu yang keempat, terbentuknya hujan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe hujan. Tipe-tipe hujan pada kondisi fisiografis wilayah Indonesia berpengaruh terhadap variasi dan tipe curah hujannya juga. Lalu, apa saja sih tipe hujan itu? Yang pertama, tipe ekuatorial, yang kedua, tipe monsun, dan yang ketiga, tipe lokal. Lalu, kita akan mengetahui jenis-jenis hujan. Berdasarkan proses terjadinya, hujan dibagi menjadi hujan sinkronal, hujan zenital, hujan orografis, hujan frontal, dan hujan muson atau hujan musiman. Sedangkan berdasarkan ukuran butirannya, hujan dibagi menjadi hujan gerimis, hujan deras, hujan salju, dan hujan batu es. Lalu, berdasarkan besar curah hujan, hujan terbagi menjadi 3, sedang, lebat, dan sangat lebat. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan bab 5, yaitu matahari. Pada sub pembahasan pertama, kita akan membahas tentang radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan gelombang elektromagnetik yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet. Radiasi matahari yang jatuh ke bumi disebut dengan insolasi. Radiasi matahari yang diterima di permukaan bumi sangat bervariasi menurut tempat dan juga waktunya. Lalu, jenis-jenis radiasi matahari terbagi menjadi 3. Yang pertama UVA, yang kedua UVB, dan yang ketiga UVC. Pada bab 6, kita akan membahas tentang suhu. Menurut Insinyur Sarsinta tahun 2008, suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dari suatu benda. Lalu ada 2 macam suhu, yang pertama suhu panas dan yang kedua suhu dingin. Alat ukur suhu biasa kita kenal dengan termometer. Lalu suhu berdasarkan objeknya terbagi menjadi suhu udara dan suhu tanah. Suhu juga berpengaruh terhadap pertanian karena tanaman memerlukan suhu tertentu. Jika tanaman itu tidak
memerlukan suhu atau tidak mendapat suhu, maka tanaman itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Selanjutnya, kita akan masuk pada bab 7, yaitu kelembapan. Apa sih kelembapan? Menurut Guslim dan kawan-kawan, tahun 1987, kelembapan udara merupakan banyaknya uap air dalam udara. Jumlah uap air ini sebetulnya hanya merupakan sebagian kecil saja dari seluruh atmosfer, yaitu sekitar 2% dari jumlah massa. Lalu, alat mengukur kelembapan udara secara umum disebut dengan higrometer. Selanjutnya, apa saja sih pengaruh kelembapan dalam bidang pertanian? Pengaruh kelembapan relatif terhadap produksi tanaman secara langsung dan mempengaruhi hubungan air tanaman. Dan secara tidak langsung, kelembapan mempengaruhi pertumbuhan daun, fotosintesis, penyerbukan, dan terjadinya penyakit serta hasil akhir ekonomi. Selain itu, kelembapan mempengaruhi pertumbuhan daun dan juga mempengaruhi fotosintesis. Kelembapan juga mempengaruhi penyerbukan, di mana kelembapan udara yang cukup rendah itu menguntungkan untuk pemberian benih pada suatu lahan yang diatur dalam pemberian pasokan air yang memadai. Secara garis besar, pengaruh kelembapan pada bidang pertanian yaitu mengurangi evapotranspirasi, meningkatkan beban panas tanaman, mempengaruhi penutupan stomata, mengurangi serapan karbon dioksida, mengurangi pengaruh transpirasi, translokasi bahan makanan, dan nutrisi. Contoh pengaruh kelembapan pada bidang pertanian adalah pada contoh budidaya tanaman karet di daerah yang bercurah hujan tinggi. Tanaman karet di daerah yang bercurah hujan tinggi kurang optimal bagi pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi itu kurang baik jika tanaman karet berada atau ditanam pada daerah bercurah hujan tinggi. Terakhir, kita akan membahas tentang implementasi klimatologi. Apa saja sih cabang klimatologi dan implementasinya? Yang pertama, klimatografi. Kedua, klimatologi fisik yang membahas perilaku dan gejala-gejala cuaca yang terjadi di atmosfer. Yang ketiga, klimatologi dinamik yang membahas pergerakan atmosfer dalam berbagai skala. Lalu yang keempat, klimatologi terapan yang mencakup klimatologi perkotaan, kelautan, bioklimatologi, dan klimatologi pertanian atau agroklimatologi. Nah, itulah tadi pembahasan tentang buku Klimatologi Pertanian. Gimana, sudah paham belum? Terima kasih teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!